Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 atau pertemuan ke-12. Kami akan mempresentasikan metode persepsi adalah kenyataan dan media dalam krisis. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Fabiska Nabila, lalu ada Lena Wijaya dan Nadia Berliana. Latar belakang. Persepsi adalah realitas. Hampir setiap krisis mengandung benih kesuksesan dan juga akar kegagalan. Menemukan, mengolah, dan memanen potensi sukses adalah inti dari manajemen krisis. Inti dari salah satu krisis adalah membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk. Perusahaan sering salah mengklarifikasikan masalah, berfokus pada aspek teknis, dan mengabaikan masalah persepsi yang seperti kasus Shell terhadap Greenpeace atas pembuangan brand spa. Media di situasi krisis. Ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap media sehingga mengabaikan media ketika berhadapan dengan isu dan krisis akan selalu terbukti menjadi kesalahan penilaian yang membawa bencana. Ini adalah kesalahan yang sering dibuat oleh organisasi atau perusahaan yang menghadapi situasi yang rumit dan berpotensi menimbulkan bencana. Misalnya, segera setelah bencana, perusahaan atau organisasi membuat keputusan sadar untuk meminimalkan komunikasi dengan pers. Mereka percaya bahwa kebijakan dan komunikasi entah bagaimana akan menjauhkan nama organisasi dari konsekuensi tragis dari bencana tersebut. Ini adalah kesalahan penilaian yang sangat besar. Dalam situasi seperti ini, media akan turun ke lokasi kecelakaan seperti wabah belalang yang perlu diberi makan. Jika tidak diberi makan oleh perusahaan tersebut, bagaimanapun secara tidak sengaja di pusat krisis itu akan memberikan makan dari tangan orang lain dan menjadi sangat curiga terhadap tangan yang jelas-jelas tidak memberinya makan. Prinsip utama hubungan masyarakat telah dilanggar. Menyembunyikan kebenaran bukanlah pilihan. Ada terlalu banyak sumber yang bersemangat dan terlalu banyak reporter yang bersemangat. Dalam situasi krisis sangat penting untuk menceritakan kisah yang sebenarnya dan menceritakannya dengan cepat sebelum kehilangan kepercayaan. SWOT, analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats, adalah suatu identifikasi yang digunakan dalam merumuskan secara sistematis strategi dalam sebuah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintah dan juga perusahaan. Untuk memaksimalkan kinerja dan juga target yang sudah menjadi fokus utamanya, SWOT menghasilkan 4 tipe strategi sebagai berikut. 1. Strategi SO, menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. 2. Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. 3. Strategi ST, menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. 4. Strategi WT adalah taktik defensif yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Manajemen krisis PT Alfen Food Industry atau ICE. PT Alfen Food Industry atau ICE merupakan perusahaan yang datang dari Singapura yang menerima sertifikasi tingkat tinggi A level halal. Namun tidak disangka, ICE memiliki banyak kasus yang hampir merusak reputasinya. SGBBI mempersoalkan berbagai kondisi kerja yang dirasakan tak ideal dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Asisten advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Barat atau PBHI Jakarta, Sarina, mengungkap pada 2017 buruh mogok karena berbagai alasan yang melibatkan pekerja dan perusahaan. Misalnya penurunan upah, kondisi kerja ibu hamil pada malam hari, kontaminasi lingkungan, mutasi pekerja terhadap anggota serikat, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara, pada Oktober 2019, ICE membenarkan terjadinya kebocoran amoniak di gudang bahan jadi perusahaan. Dari keterangan resmi yang didapatkan CNN Indonesia, disebutkan bahwa tidak ada pekerja yang diminta melakukan kegiatan pembersihan saat terjadi kebocoran amoniak dan penanganan dilakukan oleh tim maintenance. Dilansir dari Kompas.com, PT Alfen Food Industry atau AFI yang memproduksi es krim ICE menjawab isu yang berkembang terkait aksi mogok kerja sejumlah buruh yang dilakukan sejak 21 Februari 2020. Lalu ada pun pekerja yang melakukan aksi tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia atau SGBBI. Terkait aksi tersebut, Legal Corporate PT AFI, Simon Audrey Halomonoan Siagian, mengatakan perusahaan pada dasarnya sudah memenuhi semua regulasi yang berlaku. Kaitan perspektif manajemen krisis, SWOT, dan kasus yang diangkat. Persepsi adalah realitas. Etika bisnis mengacu pada standar perilaku yang benar dan salah secara moral dalam bisnis. Hukum yang berlaku pada bisnis juga mendefinisikan perilaku, tetapi hukum dan etis tidak selalu sama. Etika bisnis meningkatkan hukum dengan menguraikan perilaku yang dapat diterima di luar kendali pemerintah. Perusahaan menetapkan etika bisnis untuk mempromosikan integritas di antara karyawan mereka dan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan utama.
seperti investor dan konsumen. Sementara program etika perusahaan telah menjadi umum, kualitasnya bervariasi. Perusahaan riset global Gartner menyarankan perusahaan untuk mengintegrasikan program etika mereka dengan operasi bisnis. Melakukannya dapat memaksimalkan dampak program dengan menjadikan proses etis sebagai bagian dari alur kerja karyawan. Menurut Gartner, program etika harus 1. Menentukan mandat program kerja secara jelas, 2. Mengurangi dan memantau resiko, 3. Menetapkan kebijakan dan prosedur, 4. Mengawasi tuduhan pelanggaran, 5. Memberikan pelatihan dan komunikasi, 6. Memperkuat ekspektasi perilaku pada pekerja, 7. Mengelola fungsi etika perilaku. Berdasarkan uraian di atas, PT Alpen Food Industry ICE telah mencederai setidaknya 4 etika bisnis yang berujung pada kasus protes pekerja. Sejak tahun 2017, Serikat Pekerja sudah mempertanyakan berbagai kondisi kerja yang dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya, upah yang lebih rendah, kondisi kerja malam untuk ibu hamil, pencemaran lingkungan, pemindahan pekerja ke anggota Serikat Pekerja, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Media di situasi krisis. Media massa adalah kekuatan yang signifikan dalam budaya modern. Para sosiolog bahkan menyebut ini sebagai budaya termediasi di mana media mencerminkan dan menciptakan budaya. Semuanya telah memperdebatkan pertanyaan kontroversial ini. Sementara pendapat bervariasi mengenai tingkat dan jenis pengaruh media massa, semua pihak setuju bahwa media massa adalah bagian permanen dari budaya modern. Namun salah satu peran yang paling mendalam adalah kemampuannya untuk bertindak sebagai forum publik untuk diskusi isu-isu penting. Internet pada dasarnya adalah media demokratis yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses internet memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui misalnya blogging atau podcasting. Demikian pula media dapat digunakan untuk memantau pemerintah, bisnis, dan lembaga lainnya. Dengan kehadiran internet, jelas media massa dalam jaringan telah menjadi media sempurna untuk perputaran cepat berita harian. Hal tersebut menjadikan sosial media pisau bermata dua. Kehadirannya bisa menguntungkan atau malah balik membawa petaka. Dalam kasus ini, PT Alpen terlambat dalam memberikan klarifikasi sehingga media sudah lebih dulu menaikkan hal-hal negatif di mana seharusnya mereka memanfaatkan media dengan bergerak cepat memberikan klarifikasi sebelum media lebih mengorek permasalahan lainnya. Di situasi yang krusial seperti ini, penting untuk memberikan kejelasan agar nama baik perusahaan tidak terbawa arus krisis. Dengan mengulur waktu dan tidak memberikan respon apa-apa, memberikan pihak-pihak lain celah untuk menyuarakan berita yang tidak baik. Memperoleh dukungan media. Warisan teori intelektual McLuhan mengklaim internet adalah hal yang akan membuat kita lebih baik dalam berpikir asosiatif, atau lebih demokratis, atau bisa jadi lebih dangkal. Analisa tersebut adanya relevan dengan keadaan di era digital ini. Narasi di ruang publik dalam jaringan dengan cepat membentuk perspektif publik atau opini kolektif yang dipercaya oleh mayoritas audiens. Semakin populer sebuah teori, maka semakin banyak orang yang mempercayai dan terpengaruh oleh teori tersebut. Acap kali audiens tidak mencari tahu lebih lanjut mengenai sebuah isu, terlebih di negara dengan kemampuan literasi rendah seperti Indonesia. Maka penting untuk bergerak cepat dan berada di posisi yang masyarakat sukai ketika ada dua sisi cerita di sebuah isu. Melalui analisa media dalam jaringan meliputi berita, unggahan media sosial, dan juga komentar para pengguna internet, mayoritas audiens setuju bahwa ICE harus bertanggung jawab atas resiko yang ditanggung oleh para pekerjanya. Dapat dilihat dari judul berita dan narasi yang digunakan oleh kebanyakan media yang menyudutkan perusahaan es krim ICE. Media massa dan media sosial telah memberikan kekuatan suara serta menjadi salah satu alat komunikasi krisis yang paling berdampak bagi para pekerja yang selama ini terpinggirkan. Media sebagai sekutu. Media massa, terutama media dalam jaringan, telah terbukti memiliki pengaruh untuk mendukung, mengangkat, atau bahkan menghancurkan reputasi individu atau grup. Namun yang lebih penting adalah kemampuannya untuk mendemokratisasikan akses informasi ke publik, lebih dari di era media lainnya. Dan kita perlu menggunakan ini untuk memperkuat suara kaum yang dibisukan atau muted group. Pada akhirnya, manusia tidak merasa cukup hanya menjadi pembaca pasif. Lebih dari sebelumnya, audiens merasa bahwa mereka harus secara aktif mengkomunikasikan opini mereka.
Disinilah terbuka pilihan untuk memanfaatkan media sebagai alat pembangun narasi dan opini publik terkait sisi mana yang ingin mereka percaya. AIS dapat dibilang menggunakan strategi ST, yaitu dengan pengangkatan 665 buruh menjadi karyawan tetap. Dari luar, seakan-akan AIS mencoba memperbaiki kesalahan yang terjadi untuk mengurangi pengaruh ancaman eksternal sehingga dapat meredam kasusnya sementara. Memantau media. Media sosial memungkinkan kita berbicara langsung dengan publik secara tepat dan efektif. Akibatnya masing-masing pihak dalam posisi yang jauh lebih baik untuk memandu percakapan setelah krisis. Dengan mendahului persebaran krisis, perusahaan memiliki kesempatan untuk memberikan sisi cerita mereka, untuk mengeluarkan permintaan maaf bila perlu dan membantu mengarahkan dialog ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan internet, segalanya ada pada pilihan kita. Itu juga menyebabkan adanya kemungkinan besar pihak dengan kekuatan lebih besar dapat menyalahgunakan hak istimewa mereka. Pada fakta bahwa media sosial bersifat instan dan berita menyebar begitu cepat di antara begitu banyak orang juga berarti bahwa taruhannya tinggi. Begitu naratif menjadi populer akan sulit untuk menguranginya. Memantau media dan narasi yang bergulir di dalamnya memang tanggung jawab pribadi, namun ada faktor-faktor lain yang dapat kita kendalikan. Contohnya memutus rantai penyebaran informasi sesat atau melakukan riset pribadi mengenai kasus tersebut. Dengan memantau media, AIS harusnya bisa menggunakan analisis opportunity atau peluang untuk mengurangi adanya ancaman eksternal. Dengan begitu, AIS dapat melihat media mana yang bisa menjadi peluangnya untuk membantu AIS dalam klarifikasi dan meredam kasus yang ada. Perspektif tulisan. Media massa memiliki fungsi yang mengawasi mereka yang memiliki kekuasaan lebih. Hal ini krusial untuk dijalankan agar terhindar keberpihakan. Dalam kaitan ini, pers bahkan dianggap sebagai kekuatan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan legislatif untuk menjamin adanya check dan balance antara para pemangku kekuatan dan masyarakat. Pers dan media massa diharapkan mampu menyajikan laporan investigasi yang mencakup kepentingan publik. Sebagai media informasi, media massa mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan luas informasi positif yang mendukung kemajuan masyarakat. Sebagai media pendidikan, pers bertanggung jawab untuk menyampaikan fakta secara objektif dan selektif, sehingga dapat menyeimbangkan arus informasi. Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media massa nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan. Tidak hanya itu, fungsi pers juga adalah sebagai kontrol sosial. Jika terjadi ketidakadilan, sudah seharusnya media memenuhi fungsinya untuk membenarkan tatanan yang dirusak serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tantangan ke depannya adalah mencari titik temu antara kepentingan para pekerja dan keberlanjutan usaha perusahaan.